Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman semuanya yang menyimak channel ini terkait pembahasan buku ya. Ini kita sudah masuk ke chapter 6. Sengaja memang saya buat ini chapter by chapter supaya kita ada referensi ya kalau kita membicarakan change management. Ini ada buku panduannya dari Harvard. Jadi ini judulnya juga HBR's 10 Must Reads on Change Management. Jadi ini merupakan buku panduan lah atau buku referensi untuk melakukan perubahan. Nah, yang keenam ini kembali lagi kita mengenai leadership ya. Sebelumnya juga leadership. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan, change management is all about leadership. Itu sangat penting sekali, bahkan faktor nomor satu ya leadership. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Leadership tidak berarti the leader itself, tapi juga the leadership qualities of the whole organization. Itu sangat penting sekali. Nah, untuk itu saya coba share screen supaya kita bisa belajar bareng-bareng berdasarkan yang ada dari buku ini. Jadi saya sudah pindahkan beberapa critical ideas dari buku ini, sudah saya pindahkan ke sini. Yaitu judulnya Survival Guide for Leaders. Ya, jadi panduan survival untuk leader, untuk para pimpinan gitu ya. Jadi namanya juga survival. Jadi memang perusahaannya sedang dalam keadaan yang berjuang lah ya, berjuang untuk menjadi lebih baik atau berjuang untuk bertahan hidup gitu. Ini ditulis oleh dua orang juga, yaitu Ronald Heffes sama Marty Linsky. Nah, kita akan lihat satu persatu ya bagaimana sebetulnya peran seorang leader ya pada saat dia memimpin suatu perubahan, baik perubahan itu yang sifatnya dalam posisi atau kondisi perusahaan yang baik maupun dalam posisi jelek gitu ya. Kemudian juga sayangnya leadership itu ada sisi buruknya atau sisi gelap, bukan sisi buruknya ya, yaitu adanya suatu upaya-upaya yang mungkin tidak disengaja yang menyebabkan kita tidak bisa lagi bisa memimpin secara efektif atau out of the game gitu ya. Pada saat perusahaan dalam kondisi sulit ya, ini contohnya banyak sekali, nanti bisa kita bahas satu persatu. Kemudian memimpin perubahan sendiri, kita harus berani ya mencoba mengkonfrontasi ya permasalahan-permasalahan yang menjadi luka atau sesuatu yang menjadi masalah berat yang ada di dalam perusahaan untuk memberikan suatu habit baru yang jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya, karena tujuannya adalah untuk back on track gitu ya. Lalu hasilnya seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat hasilnya adalah beberapa orang itu bahkan itu berusaha untuk mengeluarkan Anda atau membuat Anda tidak berdaya gitu ya. Bahkan dengan trik-triknya atau dengan serangannya secara personal atau secara jabatan atau otoritas Anda, wewenang Anda, dan juga mencoba merayu supaya Anda tidak melakukan perubahan itu. Karena tujuannya adalah supaya mereka tidak banyak lagi sesuatu yang mengganjal atau yang tidak enak-enak untuk mereka. Ya, jadi mereka untuk kembali ke zona yang sangat mereka nikmati, yang mereka sudah familiar. Ya, jadi ini yang menjadi upaya mereka. How to resist attempts to remove you, ya, and continue to proper change forward. Ya, jadi ini upayanya bagaimana dong, ya, supaya kita ini survive, kita sebagai manajer, sebagai leader survive, yaitu kita harus bisa mengendalikan atau mengelola ya situasi yang kurang baik ini, hostile environment ini. Jadi orang-orangnya mungkin juga udah tidak menyukai kita, tidak menyukai Anda, ya, dan juga mencoba menyerang dari sisi atau segi-segi kelemahan Anda, ya, vulnerabilities.
Nah, ini tantangan bagi kita. Nah, ini ada dua hal yang diusulkan ya oleh dua penulis ini. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengelola lingkungan kita, dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola diri kita sendiri. Ya, kita lihat satu persatu ya. Jadi apa yang dia maksud dengan mengelola lingkungan kita. Pertama, kita harus bisa beroperasi atau menjalankan tugas keseharian kita dengan memahami secara operasional apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk memahami kenapa sesuatu terjadi atau tidak gitu ya. Misalnya ada suatu perubahan bahwa perusahaan ini harus melakukan perampingan gitu, atau reorganisasi, biasanya paling sering reorganisasi ya. Bahkan reorganisasinya pun sebetulnya tidak ada orang yang diberhentikan, hanya beberapa fungsi itu perlu ditata ulang sehingga mempengaruhi orang. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita bisa menggali suara-suara yang ada di akar rumput, ya. Operate in and above the fray, maksudnya kadang-kadang juga kita harus melihat dari balkon, ya, helikopter view-nya. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti ini, kita bawa helikopter view-nya, antara keterkaitan antara satu dengan yang lainnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, ini bahasa kerennya kalau dari buku ini, caught the uncommitted. Jadi orang-orang yang nggak committed, orang-orang yang nggak punya komitmen, itu perlu kita kesampingkan. Ya, ya kesampingkan itu tidak harus di PHK ya. Paling tidak ya sudah dicuekan, nggak usah diajak ngomong. Ya, kita ngomong sama orang-orang yang punya komitmen saja. Ya, ini berdasarkan penelitian mereka atau survei dari dua orang ini, mereka mengatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, cook the conflict. Jadi istilahnya konflik yang ada itu jangan disembunyikan, ya udah dibuka aja. Tujuannya bukan menimbulkan kehebohan, enggak, tapi justru mencoba mencari area-area mana yang common ya, yang bisa saling menunjang. Ya, ini kadang-kadang konflik itu kalau hanya sekedar didiamkan, kita suka nggak tahu gitu sebetulnya seseorang itu permasalahannya ada di mana. Ya, tapi kalau udah dibuka, kita jadi tahu. Ya, mungkin kita juga senyum-senyum sendiri ya, gitu ya, mengenai konflik yang ada ini. Kemudian kembalikanlah suatu pekerjaan itu pada tempatnya, yaitu the right man on the right place ya. Ya, ini penting sekali. Nah, ini saya langsung aja memberi contoh, ada sebuah perusahaan yang salah satu unitnya, unit yang di unit operasi itu sangat pelit sekali dengan data. Ya, karena apa? Mereka menganggap bahwa data itu mereka peroleh, collection-nya itu, pengumpulan datanya dengan berdarah-darah gitu, sehingga orang tidak perlu lagi seenaknya menggunakan data yang mereka sudah kumpulkan. Mereka harus membayar gitu ya. Nah, membayarnya itu sebetulnya bukan membayar dalam bentuk uang sih, membayar dalam bentuk trade off-nya, trade in-nya apa? Kalau aku berikan dataku, kamu akan berikan ke aku apa? Manfaatnya aku memberi data apa? Ya. Nah, itu ada kejadian. Ya, jadi di salah satu perusahaan telekomunikasi ya, saya pernah mengalami ini dan pernah menjadi mediator dari dua unit kerja yang bertikai. Dan salah satu yang bertikai itu adalah penyedia dana operasional, penyedia data operasional perusahaan. Ya, ini ya. Jadi ada 4 hal yang perlu kita lakukan menurut Havertz dan Linsky. Kemudian bagaimana mengelola diri kita? Hanya ada 2 hal. Pertama adalah jauhkan diri kita dari keinginan untuk mengendalikan situasi, keinginan untuk dianggap bahwa kita ini orang penting, keinginan bahwa kita akan dipuji, ya itu harus kita jauhkan. Ya, jadi kita jangan sampai berpikiran mengenai keinginan kita untuk selalu mengambil kendali semuanya. Ada kalanya kita di bawah kendali orang, tapi karena dengan persuasion skills kita yang bagus,
dia akan mengikuti kita. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi nasihat dari Havertz dan Linsky ini bagus sekali. Jadi kita harus bisa menahan diri dengan tidak terlalu banyak mengontrol atau menunjukkan bahwa kita orang yang penting gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sematkan dalam diri Anda. Jadi anchor yourself itu benar-benar kita tancapkan di dalam diri kita hal-hal yang terkait dengan managing yourself ini. Pertama adalah kita harus menggunakan tempat yang aman. Misalnya kalau kita harus memberitahu orang, maka kita harus mencari tempat yang netral. Jangan sampai kelihatan bahwa kita sebagai bosnya dia, kita pakai kursinya berbeda, dia nanti merasa minder gitu ya. Jadi ini harus kita hindari. Kemudian mulailah membangun siapa orang-orang kepercayaan Anda. Ya, acquire a confidence. Kalau perlu, kita nanti mendelegasikan ke dia. Bukan, kalau perlu, memang tujuannya untuk itu. Gitu ya. Nah, kemudian bila ada serangan-serangan negatif atau ketidaksetujuan, tugas kita atau tugas Anda tetap calm. Jadi jangan mudah terprovokasi. Ya, demikian ya. Jadi ini menarik sekali. Mudah-mudahan ini tidak membuat kita kecil hati ya. Yang namanya dalam perusahaan pasti ada aja kala-kala atau saat-saat di mana perusahaan sedang terpuruk dan dalam proses perubahan yang fundamental, maka advice dari kedua pengarang ini perlu kita apresiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.